Hai, saya Koko Antoni untuk Caper kembali lagi. Gimana kabar teman-teman? Pasti sehat luar biasa ya. Hari ini Koko Antoni akan meramal, yaitu meramal Sarwenda dan Ruben. Nah, ya, kita lihat ya keadaan Sarwenda untuk saat ini ya dari versi tarotnya. Ya. Jadi teman-teman yang ngefans sama Sarwenda ya, kita lihat nih keadaan dia untuk saat ini. Ya, keadaan Sarwenda saat ini ya. Keadaan dia untuk saat ini sebenarnya banyak ketakutan, di mana ketakutan itu menciptakan dia tidak berani untuk mengambil keputusan ya. Jadi di balik kebahagiaannya Sarwenda ternyata tersimpan ketakutan-ketakutan, yang mana ketakutan ini yang menghentikan dia untuk mengambil langkah. Nah, ya. Kita lihat lagi apa yang harus dilakukan Sarwenda saat ini. Yang harus dilakukan Sarwenda harus mengembalikan kepercayaan dirinya. Dia harus bisa menguasai keadaan sesuai dengan apa yang dia inginkan. Ya, jadi keadaan Sarwenda untuk saat ini harus benar-benar fokus ya dengan apa yang mau dia lakukan. Ketika dia fokus, maka dia berani untuk mengambil satu keputusan. Ya. Kita lihat ya, dia berjodoh nggak nih sama pasangannya yang sekarang ini. Kita lihat dulu ya dari versi kartu tarotnya. Kalau dilihat dari tarot di sini, ini bisa berjodoh ya, tapi dia nanti akan lebih banyak belajar dari pengalaman ke pengalaman yang terdahulu. Nah, karena bagaimanapun rasa trauma ini masih ada. Nah, ini dia. Kita lihat trauma apa? Ya, kita lihat trauma apa. Kalau dilihat dari tarot di sini, ada satu trauma, di mana trauma ini yang harus memilih. Ya, jadi waktu pada mantan Sarwenda yang kemarin itu, ya perdebatan mereka ini memilih. Akhirnya Sarwenda mempertahankan, ya akhirnya mereka pun berpisah. Ini yang terlihat jelas dari tarot. Ya, ada satu desakan. Jadi disuruh memilih lah, tapi Sarwenda ibaratnya kekeh dengan pendapat dia. Makanya terjadilah perpisahan. Nah, jadi Sarwenda kalau dilihat dari tarot di sini untuk kedepannya seperti apa? Ya, kedepannya ini dia akan jauh lebih bahagia. Nah, jauh lebih mendapatkan sesuatu dengan apa yang dia inginkan. Ya, yang tadinya ataupun yang sudah berlalu banyak tekanan batinnya, ya banyak hujatan, ya tapi kedepannya Sarwenda akan jauh lebih dewasa dan jauh lebih bahagia. Nah, karena bagaimanapun Sarwenda ini harus mengembalikan kepercayaan diri dia agar apa yang dia lakukan bermanfaat ke depannya. Nah, ini terlihat jelas dari tarot. Ya. Nah, kita lihat gangguan-gangguan untuk Sarwenda. Gangguan-gangguan yang terlihat dari tarot di sini ya kepada Sarwenda ya. Tidak boleh terlalu mendengarkan masukan dari kanan kiri. Ya, Sarwenda harus berani mengambil suatu keputusan menurut dirinya. Nah, ini dia. Ya. Jadi Sarwenda belajar dari kesalahan-kesalahan yang terdahulu, dan kedepannya Sarwenda harus bisa mengubah prinsip hidupnya. Karena bagaimanapun dia sudah lepas ya dari satu cengkeraman. Nah, ini dia. Ya. Pesan tarot buat Sarwenda. Pesan tarot untuk Sarwenda cuma satu, harus mengembalikan jati diri, harus memberikan kebahagiaan untuk diri sendiri, ya, dan harus bisa menguasai keadaan sesuai dengan kemauannya. Maka apapun yang dilakukan Sarwenda akan membuahkan hasil yang luar biasa. Ya, kita lihat lagi. Nah, soalnya penasaran banget nih Ko Antoni ya, bisa menikah lagi nggak dia? Wow. Ketika dia membuka hati, dia bisa menikah lagi. Ini dia. Terlihat jelas dari tarot. Ya, ketika dia membuka hati, dia bisa menikah lagi dan jauh lebih bahagia daripada pernikahan sebelumnya. Ini terlihat jelas dari tarot. Ya. Jadi apa yang diinginkan, kebebasan dari Sarwenda sendiri, ini akan dia dapat ketika nanti dia sudah menikah. Ya. Dan dia juga mendapatkan pengganti yang luar biasa yang akan mengerti dengan keadaan dia, kemauan dia. Ini akan jauh lebih bahagia ini Sarwenda. Kalau dilihat dari tarot nih, dia bisa kayak lepas. Ya, kayak lepas itu dalam arti nanti mau mengambil suatu keputusan, dia berani.
Nah, ini yang terlihat jelas dari tarot, ya. Ketika dia menikah, langgeng nggak? Ya, kita lihat dari tarot lagi. Kalau dilihat dari tarot di sini, ketika nanti Sarwenda menikah kembali, dia akan langgeng. Karena apa? Karena Tuhan beserta dia. Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk hidup dia. Ini terlihat jelas dari tarot. Ya, jadi kalau Sarwenda menikah lagi, apapun yang terjadi, semuanya akan mendapatkan satu solusi, jalan keluar. Nah, jadi Sarwenda lebih bahagia, lebih menikmati hidup. Nah, ini dia. Ya, karena selama ini kehilangan jati diri. Ketika nanti dia menikah, jati diri dia pun akan kembali. Karena apa? Kebebasan yang dia inginkan akan terjadi pada diri dia. Nah, ini terlihat jelas dari tarot. Ya. Dan yang terakhir, yang akan terjadi dalam kehidupan Sarwenda. Dia akan mendapatkan satu popularitas, ya, di mana popularitas dia ini bisa bertahan. Nanti dia juga menjadikan satu contoh bagi orang-orang. Nah, jadi Sarwenda sendiri harus bisa, ya, menaklukkan keadaan sesuai dengan kemauan dan kemampuan Sarwenda sendiri. Ya, ini pesan tarot terlihat jelas, ya, karena bagaimanapun Sarwenda sudah lepas dari cengkeraman, di mana cengkeraman ini yang Sarwenda tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, ini dia, ya, luar biasa ya teman-teman ya. Itu yang baru kita lihat ya tentang Sarwenda. Ya, tentang keadaan dia. Nah, nanti banyak lagi. Ko Antoni akan meramal Sarwenda dengan apa yang mau dilakukannya, aktivitas dia. Makanya jangan kemana-mana, pantengin terus channelnya Caper. Nah, jadi teman-teman, ya, dukung terus Caper. Ya, jangan lupa di like, di komen, di subscribe. Ya, agar apa? Agar Caper makin berkembang dan makin memberitakan berita-berita yang jauh lebih luar biasa. Oke teman-teman, ya, buat kita harus selalu semangat, selalu menjaga kesehatan, dan ingat selalu bersyukur. Karena apa? Biar rezeki besar selalu hadir dalam hidup kita. Oke, saya Koko Antoni, sampai ketemu lagi dengan segmen-segmen berikutnya yang jauh lebih menarik, yang jauh lebih luar biasa. Koko Antoni, sampai ketemu lagi, bye.